Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bro Langit. Saya dari semester 2C dengan NPM 74201201 akan mereview materi mata kuliah hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya Dr. Muhammad Rindi Aritayandi SHMH. Bab 4. Hubungan sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai tujuan ajaran sebab akibat. Di antaranya, pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran sebab akibat atau ajaran kausalitas termasuk dalam unsur objektif dalam tindak pidana, dikarenakan sifatnya terdapat di luar diri pelaku yang berupa perbuatan. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama ada teori ekivalensi, yang kedua ada teori individualisasi, yang ketiga ada teori generalisasi. Teori ekivalensi. Teori ini dikemukakan oleh von Bury yang berasal dari Jerman. Menurutnya, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat memiliki nilai yang sama. Karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Nilai plus dari teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Sedangkan nilai minusnya adalah teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tidak memiliki batasan apapun. Teori individualisasi. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengindividualisasi secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Tokoh atau penganut teori individualisasi yang pertama adalah Birkmayer. Menurut Birkmayer, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua ada Binding. Menurut Binding, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatifi dari serangkaian faktor yang unggul positif. Teori generalisasi. Dalam teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa yang dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang sering terjadi. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Diperlukan ukuran yang didasarkan pada satu penentuan subjektif, dua penentuan objektif. Teori kausalitas dari von Kris bukanlah teori kausalitas yang murni karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Teori yang paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau teori kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu adanya penambahan unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.